ibadah. Dan ibadah kali ini adalah kita baca kitab Shahih Fiqhus Sunnah jilid 1 halaman 961. Mulai dari baris yang paling atas. Di dalam Shahih Fiqhus Sunnah ini memang yang ada di panjenengan itu terjemah. Ini akan saya bacakan Arabnya. Kalimah di situ yang paling atas ighsil naha witron. Mandikanlah jenazah itu dengan hitungan ganjil. Salasan au khamsan au sab'an. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, dan boleh 7 kali. Kemudian Rasulullah sabdakan ibda'na bimaya miniha, mulailah memandikan mayit itu dari anggota kanannya mayit, bukan kanan kita yang memandikan tapi kanannya mayit. Wa mawadi al wudu'i, dan tempat-tempat wudu. Jadi anggota wudu, anggota wudunya mayit yang kita mandikan itu kita dulukan. Hadis yang lengkapnya tadi wa an Ummi Atiyata, lan saking panjenenganing Ummu Atiyah radhiyallahu anha, radhiya muga-muga paring karidan sapa Allah anha saking Ummu Atiyah. Qalat, Ummu Atiyah dawuh, dakhala manjing alaina ngatasi kita sapa an-nabi nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya enak ngaji. Lebih-lebih yang kita kaji ini hadis, yang kita baca hadis ini mesti ada sholawatnya sallallahu alaihi wasallam. Ummu Atiyah mengatakan pada satu saat Nabi masuk ke kita, wa nahnu nughassilu badnatahu, dan kita dalam keadaan memandikan jenazah putrinya Nabi. Faqala, kemudian Nabi sabdakan ighsilnaha talatan, mandikanlah putriku dengan hitungan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktaro atau lebih dari itu, min dalika in ra'aitun nadalika, yang demikian itu jika kamu merasa perlu. Mbane kok si ayit awake padahal wis 3 kali, maka ditambah lagi 2 kali jadi 5. Wis 5 kali kok si ono sing kaya ayit kurang bersih, maka diulangi lagi 2 kali menjadi 7 kali, bahkan sampai 9 kali sekalipun kalau dirasa kurang bersih. Krono sing memandikan mudine sik belajaran. Jadi oleh nyabun kurang roto, air yang dicampur dengan bidara yang pertama tadi kurang roto, sehingga saat sudah 3 kali dirasa masih ada yang kurang bersih, si ono ayit kayak ono berminyak, maka itu ditambah 2 kali.
Yang penting hitungannya ganjil. Ini yang saya baca hadis lengkapnya ya. Kalau di buku jenengan kan sudah dipotong itu ya. Tadi sudah tak baca yang di Sahih Fiqh Sunnah, ini di hadis aslinya. Wa ja'alna fil akhirati kafurun, dan jadikanlah basuhan yang terakhir kalinya airnya sudah dicampur dengan kapur barus. Kapur barus sudah dihaluskan, terus diseleh nggone jibur mungkin, terus dicampur nggone timbo sing rencanane disiramke yang terakhir kalinya, terus dicampur dengan kapur barus. Au syai'an min kafurin, ataupun sesuatu yang sejenis kapur barus. Maksudnya benda yang seperti kapur barus itu kan kayak curu barang kan gak gelem nyedek. Dene wis disiram sing terakhir kapur barus sor, maka untuk menjadikan mayit yang kita mandikan itu gak gampang dirubung semut, diparani curut dan lain sebagainya. Falamma farokna adannahu wa alqa ilaina khikwahu. Setelah selesai kami matur kepada Nabi, wahai Rasul, sudah selesai. Kemudian Rasul lemparkan kain, maksudnya Rasul memberikan kain setelah selesai dimandikan tadi, mungkinnya dilemparkan itu anduk ya, untuk mengeringkan. Jadi diandui pisan sehingga keadaannya wis gak komoh-komoh, terus digotong menyang mori yang sudah dipersiapkan, kain kafan yang sudah dipersiapkan. Cuman kalau memang masih suka yang tidak dijahit, monggo ya. Tapi saya mencari dalilnya kok dijahit. Yang kok dijahit itu yang saya temukan itu adalah kain ikhram saat dibuat umroh, dibuat tawaf. Itu memang tidak boleh ada jahitan yang nempel di badan kita, nggak boleh memang. Tapi nek tinggi bungkus mayit itu sampai detik ini saya nyari dalilnya belum ketemu. Saya ngomong kok dijahit. Ya, itu belum ketemu. Yang ketemu itu yang tidak boleh ada jahitan kalau memang kain untuk ikhram. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terus Nabi sabdakan asyirnaha iyahu. Terus rambutnya putrinya Nabi yang dimandikan tadi disuruh nyureni, dikongkon nyisir rambutnya. Kalimatnya asyirnaha iyahu, muttafaqun alaih. Hadis itu sahih dan kesahihannya telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ibda'na bimayaminiha. Ini kemarin kan bingung tengen se apa langsung, maka saya mempersilahkan dilangsung ke gak popo wektune nyelekek. Dan itu sebetulnya cukup, cuman tidak mendapatkan sunnah Nabi. Sunnahnya harus kanan dulu selesai, baru bagian kiri. Gimana, bisa dipahami? Kemarin kan langsung lah, setelah diwudoni, terus kemudian saat menyiramkan air kalau digosok-gosok kemarin kan bersama-sama. Nah, di sini Rasul sabdakan ibda'na bimayaminia. Ini hadis yang lain ya, bukan yang muttafaqun alaih tadi, enggak, hadis yang lain.
Rasul sabdakan, mulailah mandikan putriku ini dengan anggota kanannya. Ibda bimayaminiha wa mawadi'il wudhu, dan anggota wudhu. Kemarin langsung sampai kaki, tidak seperti mandi jinabat, karena dalil ini ya, dalil ini jelas sekali dikongkon mulai anggota kanan dan anggota wudhu. Otomatis kaki ini termasuk anggota wudhu, sekalian dibasuh. Gimana? Bisa difahami? Praktek mana dah? Ojo bengi-bengi. Nek praktek itu awan, nanti ganti ibu-ibu ya. Cek ini onok mudin ibu, masuk mudin bapak tok. Ya, ibda bimayaminiha wa mawadi'il wudhu'i. Wa fi lafdin, ada lagi lafal yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Fadhafarna sa'roha thalatha qurunin. Setelah tadi Rasul melemparkan anduk, terus dikeringkan mayit yang sudah dimandikan, terus disisir, Nabi dawuhke menyang Ummu Atiyah dan yang ikut memandikan putrinya Nabi, diperintah dikongkon ngelabang, kepanglah rambutnya, salah kata kurunin, sehingga menjadi 3 kepang. Dikelabang samping kanan, kemudian tengah, kemudian kiri. Ya. Di kalimat fadhafarna sa'roha salata kurunin. Fa'alqainaha khawfa, dan ketiga-tiganya rambut yang sudah dikepang mari disisir, dikepang. Ini ibu-ibu ini. Sing mandikan ibu-ibu, terus yang nyisir ibu-ibu, masalah mayitnya wedok ya, terus dikelabang, ditaruh ke belakangnya mayit. Oh, gak ke depannya ya, tidak ditaruh ke depannya, tapi ditaruh ke belakangnya mayit. Gimana? Bisa difahami ibu-ibu? Jadi nek ibu-ibu ono sing meninggal gak usah gopoh nang diramut, gak usah goleki bapak-bapak. Bapak-bapak paling hanya bantu menyiapkan air ya, menyiapkan bak, menyiapkan tempat, tapi pelaksana yang memandikan adalah ibu-ibu. Itu pun kalau bukan mahram, bukan suami istri, tetap harus menjaga auratnya. Tak bacakan hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yandurur rojulu ila auratir rojuli. Laki-laki tidak diperbolehkan sampai melihat auratnya laki-laki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ati, dan wanita pun tidak dibolehkan saat memandikan mayit melihat auratnya. Tetap harus dijaga auratnya. Gimana? Bisa dipahami? Maka kalau ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah nanti pelan-pelan yang biasanya mayit dijadikan tontonan gratis akan berkurang minimal. Kalau sudah paham syariat seperti ini, insya Allah nanti hal-hal yang tidak dibolehkan syariat kita akan bisa menghindari. Cuman kalau kita ibu-ibu tidak ada prakteknya, jangan-jangan nanti bingung, akhirnya sing rawat tetap bapak-bapak, kacau nanti ya. Itu tadi, jadi walaupun anak perempuan dengan ibunya tetap harus menjaga auratnya. Anak laki-laki memandikan ayahnya tetap harus menjaga auratnya. Yang tidak ada batasan aurat itu hanya suami dan istri, suami terhadap istri, istri terhadap suami, itu saja. Terus mana dalilnya kalau suami ini tidak ada batasan aurat? Rasul telah bersabda, ma darroki laumiti qabli. Rasul dawuh kepada Aisyah,
jika kamu mati lebih dulu dari aku, faghasaltuki, aku Aisyah yang memandikan kamu. Wa kafantuki, dan aku pula yang akan mengkafani kamu. Wa shallaitu alaiki, dan aku pula lah yang mensolati kamu. Wa dafantuki, bahkan aku nanti yang bertindak memakamkan kamu. Itu ya. Gimana? Bisa dilanjut? Apa masih ada yang jadi unek-unek? Inggih. Gimana? Kemarin ya praktek itu kan sama sekali tidak pakai sabun dan sampo. Apakah sudah terganti dengan daun bidara ya? Daun bidara sudah menggantikan. Kalau nggak ada daun bidara maka diganti dengan sabun. Pengaruhnya nasi urip kok rambutnya disabun gatel. Tapi nek mayit wis gak iso kukur-kukur, gak perlu khawatir gatel. Ya, jadi andaikan sabun tok cukup. Tapi kalau ada sampo lebih bagus, karena otomatis sampo itu membersihkan rambut sampai pangkal rambut itu bagus sekali memang ya. Nah masalah kemarin mengapa nggak pakai sampo? Mayitnya gak duwe rambut, disamponi opo? Ya toh? Lah mayitnya digundul dhisik. Kadek mayitnya kecelakaan misalnya. Tangannya bodoh. Ya mudah-mudahan nanti kalau praktek lagi ada yang lebih sempurna, rambutnya dawa, nanti iso dikelabang barang ya, iso pakai sampo, iso pakai sabun lengkap ya. Ya, dan mudah-mudahan punya alatnya yang seperti kemarin. Ternyata setelah jenengan kembalikan ke sana, selangi itu ono nang kono. Saat digorene selangi gak ono, malah ditandai bak. Tapi ternyata jenengan kembalikan ke sana, saat besoknya jamaah sana ada yang meninggal, yang nyari alat itu. Ono bae pisan. Iya. Maksudnya alat itu sangat gampang sekali ya untuk dan nanti kalau di sini buat alat itu nek iso kena diprotol, maksudnya bongkar pasang. Nanti andaikan kamarnya mayat itu agak sempit atau kamar mandinya agak sempit, dipasang nuk jero ya. Jadi oleh mlebono gak utuhan ngono, tempat sing dimandikan itu loh. Itu kalau bisa dirancang seperti itu, jadi nanti andaikan tempatnya mayit saat meninggalnya di kamarnya itu sempit, tempat apa alat itu tetap bisa masuk, ataupun kamar mandinya sempit tetap bisa masuk. Kalau ternyata alatnya tidak bisa bongkar pasang, otomatis kita harus membuat sutroh, membuat seperti ini ya, pembatas yang tinggi, sehingga andaikan harus dibawa ke depan rumah itu total nggak ada orang yang masuk kecuali yang bertugas untuk memandikan mayit. Gimana? Ada yang lain yang perlu dibahas lagi sebelum berlanjut? Gimana? Iya, kapur barus. Itu membantu ya, mungkin mayit